Ibnu Taimiyah mengharamkan, mengatakan ente masuk neraka, itu diharamkan. Itu level Ibnu Taimiyah tuh. Jadi sebenarnya mereka ikut salaf yang mana itu ya? Ini yang terjadi pada gerakan politik sekarang. Beda cuma 01, 02 dianggap masuk neraka. Kenapa? Memasukkan bab yang bukan bab usul ke bab furu. Ini bukan usul, furu dimasukkan ke usul. Maka terjadilah takfir, pengkafiran terhadap orang yang beda politik. Minimal memfasikkannya, minimal membid'ahkannya. Ini akibatnya. Nggak ngaruh kalau kita maksiat. Nah, siapa ngomong gitu? Murji'ah. Bagi kita, orang maksiat imannya turun. Tapi iman terbagi dua, iman usul dan iman furu. Iman yang mana yang nambah kurang? Iman yang furu. Kalau yang usul gak boleh nambah, nambah bid'ah, kurang zindik. Boleh nggak nama-namain la ilaha illallah? Mananya? Nggak boleh. Ngurang-ngurangin nggak boleh. Gitu ya. Siapa kelompoknya? Murji'ah. Syekh Albani, Syekh Salafi dituduh murji'ah oleh sesama Salafi. Abu Hanifah itu bukan pertama, jadi jangan marah. Dulu Imam Abu Hanifah dituduh juga murji'ah. Murji'ah tadi apa? Orang kalau dosanya nggak mempengaruhi imannya. Itu pendapat siapa? Nah, yang dimaksud Abu Hanifah, iman yang di kolbu nggak ngaruh. Tapi kalau iman furu, apa furu? Qaul dan amal. Qaul dan amal itu yazid wa terus. Contoh orang maksiat hari ini, mungkin nggak dia lagi maksiat baca bismillah, baca subhanallah, berarti qaulnya sudah berkurang. Apalagi fi'ilnya ya. Jadi maksiat itu membuat furu iman itu berkurang, tapi tidak membatalkan usul iman. Itu maksud Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah murji'ah. Murji'ah itu sekarang ya kelompok liberal itu, semua agama sama itu murji'ah itu, tapi lebih kufur ya. Orang maksiat nggak apa-apa. Nah, ini hati-hati teman-teman. Nyempil, apa artinya nyempil? Kata orang Jawa, nyisit ke kitab fikih sunnah Said Sabiq. Said Sabiq itu akidahnya Asy'ariyah, tapi nyampe ke Saudi, dia kemudian menyesuaikan dengan akidah Salafi. Dia nggak bahas banyak. Ada akidah Islamiyah, ada fikih sunnah. Di fikih sunnahnya ini dia membicarakan tentang murtad. Apa kata dia? Jika ada orang sujud ke matahari tapi hatinya iman kepada Allah, dia tidak kafir. Pendapat ini murji'ah. Maka Said Sabiq pernah diisukan tapi dia murji'ah enggak, dia keliru. Bedakan murji'ah benar dengan murji'ah khata'an. Murji'ah dia keliru, dia nggak sadar kalau itu murji'ah ya. Jadi nama-nama sekarang itu liberal apa itu sudah ada dulu ya. Ini dia. Wanarju lil muhsinina minal mu'minina ay ya'fu anhum wa yudkhilahumul jannata bi rahmatihi wa la na'manu 'alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah wa nastaghfiru limasi'atihim limusi'ihim wa nakhafu 'alaihim wa la nuqannituhum. Oke, ya, ini coba lihat nih gimana halusnya akidah beliau. Kita tetap mengharapkan apa? Orang mukmin yang tadi berdosa itu ayyafu anhum, walaupun beda manhaj, beda mazhab, tetap mendoakan mereka agar Allah mengampuni dan memaafkan, lalu memasukkan mereka surga. Ya, teman kita arsitek masih ingat Pak Dokter? Pak Ari, arsitek, cerita sholat di Masjid Al-Azhar, terus ditegur lagi pas wudhu ditegur sama orang, ente ini wudhu ahli neraka ini. Tapi itu pasti bukan orang Al-Azhar ya, pasti bukan orang Al-Azhar. Apa kata Pak Ari yang arsitek? Ini kok berislam ala kamu ini kok susah amat jadi panitia surga nih kayaknya ya. Itu tambahan dari saya. Oke, teman-teman semua, ini jadi ternyata ada yang baca hadis Utsman bin Affan
yang berwudunya sederhana dan dikatakan tidak boleh melebihi atau mengurangi. Ketika melebihi mengurangi maka dia benar masuk neraka. Dibacakanlah hasil pemahaman dia ke teman kita tadi, Pak Ari itu. Kagetlah dia, ya, karena dia sudah sekian tahun berislam, baru sekali ini dikatakan jadi ahli neraka gitu. Tapi akidah salaf gimana? Ini akidah salaf nih, salaf yang hakiki ini. Narju, siapapun alirannya, kelompoknya, nah, ini yang dipraktekkan oleh Imam Subki. Walaupun bantah-bantahan Ibnu Taimiyah, menghaki Ibnu Taimiyah waktu di pengadilan, ya, debat Quran kitab, debat lagi, kadang kalah, kadang menang, kadang menang. Apa kata beliau? Kata Imam Subki anaknya, yang Taj Subki, ketika salah seorang rival, musuh intelektual ayahku wafat, ayahku membacakan Al-Fatihah untuknya. Siapa itu? Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah yakin Fatihah nyampe, ente kan enggak, barangnya enggak dapat manfaat baca Fatihah. Saya dulu kalau pengajian itu jarang buka Fatihah, tapi semenjak merasakan nikmatnya baca Fatihah di awal kajian, hampir semua kajian kita boleh Fatihah, atau minimal kita baca sendiri sebelum naik di mimbar. Nikmat sekali. Karena Ibnu Taimiyah 40 kali baca baru paham. Minimal kita 1 kali baca. Kalau kita semua ada 40 kali deh bacanya tadi. Cuma masih ada yang terjebak pada ikhtilaf fikih untuk apa gitu ya. Wala na'man alaihim, kita tidak menjamin, mengatakan mereka dia dijamin masuk surga. Jadi nggak boleh bilang Kiai Fulan dijamin masuk surga, Kiai Maimun pasti masuk surga, nggak boleh. Walaupun amalnya amal ahli surga, dibantah-bantah sama ponakannya yang di video itu, santai aja beliau. Wala nashhad lahu bil jannah, sebagaimana kita nggak mengatakan dia pasti masuk surga, kita nggak mengatakan dia juga masuk neraka, ya. Wa nastaghfiru li musii'in, mohonkan ampun untuk yang salah bagi mereka, baik kesalahan fil aqidah, kesalahan dalam ibadah, apalagi kesalahan dalam politik sosial, ya. Wa nakhafu alaihim wa nuqannituhum, kita mengkhawatirkan nasib mereka, bukan senang kalau mereka masuk neraka, dan tidak memutus mereka dari rahmat. Nah, dan memutus itu kayak tadi, ente masuk neraka, itu memutus itu namanya, ya. Auzubillah min dzalik. Jadi yang mengatakan itu lalu ngaku dirinya salafi, wallahi itu bukan salafi. Ibnu Taimiyah sendiri mengharamkan mengatakan itu. Bukan ayat kitab akidah beliau al-wasithiyah dan lain-lainnya. Ibnu Taimiyah mengharamkan mengatakan ente masuk neraka, itu diharamkan. Itu level Ibnu Taimiyah tuh. Jadi sebenarnya mereka ikut salaf yang mana ya? Terus wal amnu wal iyasu yang qudani an millatil Islam wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblati. Merasa aman dari sisa Allah dan putus asa dari rahmat Allah dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ya. Jalan yang benar adalah pertengahan di antara. Jadi antara takut dan harap. Takut masuk neraka, harap masuk surga. Ustaz, di tasawuf nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tasawuf itu sumbernya apa? Falsafah atau akidah? Al-Quran. Di Quran, wabashiril ladzina amanu, berilah kabar orang-orang beriman, wa amilus shalihat anna lahum jannat, mereka bakal masuk surga. Dikasihlah harapan. Tapi sebelumnya bahwa takun, karena yang punya surga bilang haraplah masuk surga, yang punya neraka bilang takutlah dari neraka, maka kita harap masuk surga, takut masuk. Bukan karena saya pengen nikah 72. Nah, ini yang kita ulang kemarin ya. Bukan karena saya pengen nikahin 100.000 bidadari, bukan. Di dunia aja kalau begitu ya. Surga yang tinggi bukan surga seksual. Surga tertinggi adalah surga rohani, ya. Apa itu? Ketemu yang punya surga. Allahumma zuqna ya Rabbana ru'yatak, amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, beri kami pandangan memandang, melihatmu nanti di surga, amin ya Rabbal alamin. Terus wala yakhrujul 'abdu minal imani illa bi juhudi ma adkhalahu fihi
Seorang hamba tidak dinilai tidak keluar keimanannya kecuali karena menentang ajaran yang menyebabkannya mendapat status keimanan. Apa itu? Membatalkan rukun Islam, membatalkan rukun iman, menolak ihsan, itu kafir, ya. Jadi untuk status kafir itu susah sekali, karena pas kita cek dia masih syahadat, coba beda mazhab. Pas kita cek lagi, dia masih, apalagi dia ihsan, ya. Jadi dalam tradisi Islam, akidah Ahlus Sunnah, status kufur kafir itu sangat susah, tapi jelas, batasnya jelas. Sangat susah, karena orang itu gak mungkin kena ini selama cahaya iman ada di kalbunya. Okay? Wal imanu huwal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan. Iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Oke, teman-teman semua, ini Imam Salaf kan? Ya, Imam Salaf. Apa kata dia? Iman itu menyatakan lewat lisan, lalu bersamaan dengan itu mentasdik di qalbu. Amal bil arkan mana di sini? Nggak masuk. Bagi dia itu furu. Jadi bagi Imam Tahawi, usulnya iman dua, bagi Asy'ari satu, Maturidi satu, bagi Tahawi dua. Sehingga kalau versi Imam Tahawi, Abu Thalib nggak masuk mukmin. Kenapa? Abu Thalib belum melafazkan mukmin, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau versi Asy'ari Maturidi, ada sekelompok Asy'ari yang mengatakan Abu Thalib itu meninggal dalam iman, tapi belum melafazkan. Jadi mulai paham kenapa ada kitab muridnya Maulana Zaid Kausari itu ada yang beda sama gurunya. Jadi Maulana Zaid mengatakan Abu Thalib meninggal dalam kafir, tapi muridnya Syekh Hasan kalau nggak salah mengatakan enggak, dia meninggal dalam iman karena dia pakai manhaj Asy'ari. Itu. Padahal Syekh Zaid Kausari juga Asy'ari, tapi dalam hal ini cenderung ke Tahawi. Mulai paham di situ? Ya. Bagi Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah tadi pokoknya adalah yang di qalbu, lisan dan amal disebut furu iman. Oke, sudah boleh nyambung? Yang mengatakan iman itu tiga itu Murji'ah, apa Khawarij. Iman itu pokoknya tiga, apa? Qalbu mentasdik, membenarkan, lisan menyatakan, badan melakukan. Kalau pakai tiga usul ini, maka akan banyak pengkafiran di dalam tradisi keislaman. Ini yang terjadi pada gerakan politik sekarang. Beda cuma 01, 02 dianggap masuk neraka. Kenapa? Memasukkan bab yang bukan bab usul ke bab furu. Jadi bukan usul, furu dimasukkan ke usul. Fikih furu atau enggak? Fikih, pemahaman fikih, hukum cabang itu furu, tapi ditaruh siapa yang beda pilihan kita, beda akidah sama kita, seperti itu. Maka terjadilah takfir, pengkafiran terhadap orang yang beda politik, minimal memfasikkannya, minimal membid'ahkannya. Ini akibatnya. Atau teman-teman yang menaruh bab lihyah jenggot, bab serban, bab gamis, bab jingkrang ke bab akidah. Maka yang beda penampilan dianggap beda iman. Kenapa? Ditaruh amal bil arkannya, ditaruh di usul. Oke, sekarang kita kembalikan ke pokoknya. Imam Tahawi naruh iman itu pokoknya cuma dua. Apa itu? Qalbu dan lisan. Amal belum tentu. Karena tadi dimulai, jika ada orang berdosa selama dia tidak menghalalkannya, maka dia disebut mukmin, tapi dia fasik. Ternyata Mu'tazilah yang katanya keren itu lebih gila lagi. Apa kata mereka? Kalau ada orang beriman lalu berbuat dosa, dia tidak mukmin, tidak kafir, disebut fasik. Fasik itu beda dengan fasik dalam Ahlus Sunnah. Fasik dalam tradisi mereka ini yang disebut manzilah mana manzilatain, antara dua tempat. Tapi ini manzilah loh ya. Manzilah tadi status, bukan antara surga dan neraka, tapi antara mukmin dan kafir.
Jadi